Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini yang di sini cukup panas ya, tetapi semoga hati kita tetap sejuk begitu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti program bincang seputar sekolah, di mana tema kali ini adalah bincang-bincang seputar Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ibroh, TPQ Al-Ibroh. Sholawat dan salam juga tak lupa semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Baik, ayah bunda, perkenalkan saya Janan, host hari ini akan menemani ayah bunda dalam bincang-bincang seputar TPQ Al-Ibroh selama 30 menit ke depan. TPQ Al-Ibroh merupakan lembaga di dalam Yayasan Al-Ibroh sendiri, di mana TPQ Al-Ibroh ini adalah cikal bakal berdirinya Yayasan Al-Ibroh. Jadi sebelum adanya unit pendidikan yang ada di Al-Ibroh seperti SMPIT, SDIT, TKIT, TPQ Al-Ibroh ini sudah berdiri lebih awal begitu ya. Karena keinginan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di lembaga formal, akhirnya para orang tua atau para wali santri akhirnya didirikanlah TKIT Al-Ibroh. Berbicara tentang TPQ Al-Ibroh, kita akan mengundang kepala TPQ Al-Ibroh, yaitu Ustadzah Rofiah. Assalamualaikum Ustadzah Rofiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ulang tadi ya Ustadzah, karena tadi suaranya putus-putus, mungkin yang menyaksikan YouTube ini kurang jelas ya mungkin ya. Bagaimana kabar Ustadzah Rofiah dan keluarga hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya Ustadz. Alhamdulillah. Begitu juga semoga ayah bunda dan sahabat yang menyaksikan tayangan YouTube ini senantiasa diberikan kesehatan, dan jika ada yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya begitu ya, dan diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas. Baik, TPQ Al-Ibroh tadi saya sampaikan bahwa merupakan cikal bakal Yayasan Al-Ibroh yang sudah besar sampai saat ini ya, karena pada waktu itu TPQ Al-Ibroh pertama kali gitu ya yang dimiliki oleh Yayasan Al-Ibroh. Nah, kurang lebih ada 32 tahun ini Ustadzah ya. Iya Ustadz. Iya, Ustadzah bisa diceritakan bagaimana sih sejarah singkat TPQ Al-Ibroh itu mulai berdiri Ustadzah? Iya Ustadz, terima kasih. TPQ Al-Ibroh itu merupakan TPQ yang tertua di Kota Gresik, terutama di Kecamatan Gresik. Berdirinya TPQ Al-Ibroh itu adanya niatan yang tulus ikhlas dari kaum muda-mudi yang terhimpun dalam suatu pengajian yang ada di Kota Gresik untuk memiliki keinginan mengenalkan Al-Quran terutama kepada anak-anak agar mereka itu lebih bisa huruf hijaiyah dengan cepat, efisien waktunya dan juga efisien usianya ya Ustadz. Karena kan kalau belajar di rumahan sama dengan pelajaran di TPQ itu kan beda. Jadi dengan adanya niatan seperti itu, maka pada tanggal insya Allah 20 Agustus
1989 atau tepatnya pada tanggal 8 Muharram 1410 Hijriah, TPQ Al-Ibroh berdiri. Ini yang pertama ini beralamatkan di Jalan Malik Ibrahim nomor 1. Mau ke Kampung Arab, biasanya terkenal dengan situnya. Iya, Semenjak sebentar itu, Ustazah, sebentar Ustazah, saya tanya dulu Ustazah. Berarti yang selama ini diperingati sebagai milad Yayasan Al-Ibroh itu ya dimulainya berdiri TPQ ini ya Ustazah ya? Ustaz, 20 Agustus. Kalau Yayasan Al-Ibroh kemarin kan saya lihat itu berusia ke 32, berarti ini adalah usia daripada TPQ begitu ya Ustazah? Lebih tepatnya usianya TPQ. Tapi ini Yayasan kemudian itu ada itu Ustaz di bulan Desembernya. Ini kan kita di bulan Agustusnya TPQ-nya. Kemudian di bulan Desembernya berdiri yayasannya. Jadi beda 4 bulanan. Begitu. Maksud saya tetap itu adalah memperingati atau tepatnya unit TPQ ya yang menjadi cikal bakalnya itu kan ukurannya. Karena kalau unit-unit yang lain di Yayasan Al-Ibroh ini kan masih dikatakan baru gitu kan. Ada yang mungkin baru 25 tahun, yang TK kemarin ya, kemudian yang SD itu 15 tahun begitu kan. Nah, kalau yang TPQ ini kan 32 tahun. Jadi sama seperti yayasannya begitu kan ya. Betul. Sama dengan Dan yayasannya. itu waktu itu berarti bukan di alamat yang saat ini adalah jalan ini ya, Arif Rahman Hakim itu ya, belum di situ ya berarti ya. Belum Ustaz. Belum. Jalan Arif Rahman Hakim itu insya Allah pindahnya tahun 2001 baru pindah ke Arif Rahman Hakim ini. Berarti belum pindah dulu, berarti sudah tanah milik sendiri juga Ustazah sebelum pindah? Belum, bukan Ustadz, bukan. Waktu di Malik Ibrahim itu diberi pinjaman oleh keluarga Bapak Haji Toha. Kemudian itu pada tahun sekitar 97 insya Allah Ustadz. 97 itu baru dibangun yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim ini. Pada saat itu insya Allah itu TK sudah berdiri. TK itu juga berdiri, kemudian sewa gedung di dekat Jalan Arif Rahman Hakim juga. Kalau TPQ dipinjami gedung di Jalan Harun Thohir yang dulu SD Muhammadiyah juga di TPQ. Jadi belum punya lahan sendiri begitu ya Ustazah. Tetapi walaupun belum punya lahan, semangat para wali santri ini luar biasa begitu ya Ustazah. Betul Ustadz. Ini ya, semenjak berdirinya Yayasan Al-Ibroh yang dulu namanya YPKI, Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Ibroh. YPKI ya begitu ya? Belum masih. Kalau sekarang kan Yayasan Al-Ibroh Gresik gitu ya. Nah dulu berarti namanya bukan yang sekarang ini berarti ya? Bukan Ustaz, bukan. Yang ya, pertama ya, Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Ibroh begitu. Betul. Semenjak adanya yayasan itu, alhamdulillah TPQ itu berkembang pesat Ustaz. Yang jarinya itu hanya sekedar berapa siswa aja, berapa santri ya, mungkin sekitar 10-an gitu. Dengan berdirinya yayasan, kemudian tambah tahun juga kita berkembang Ustaz. TPQ itu berkembang, dulunya kita itu kalau yang sore itu hanya TKA saja.
yang usia anak-anak. Kemudian ada TPQ-nya. TPQ-nya itu usia sekitar 10 ke atas, itu masuknya siang. Masuknya siang. Kemudian ada lagi FPQ. FPQ itu forum pengajian Al-Quran, itu khusus untuk ibu-ibu, maksudnya yang sudah dewasa. Itu waktunya pagi hari. Kemudian ada BRM Ustadz, Bina Remaja Muslim untuk remaja. Itu waktunya itu setelah dari TPQ, habis maghrib itu BRM-nya. Kemudian ada lagi RTR Raudhatu Ta'limur Rabbani, itu setelah TPQ, kemudian diwisuda, lulus, melanjutkan ke RTR. Itu Ustaz. Terus waktu itu Ustazah Rofiah sudah menjabat sebagai kepala sekolah, apa sudah ada kepala sekolah yang sebelum Ustazah Rofiah? Pada saat itu saya belum Ustaz, baru masuk tahun 92 saya. 92 masuk di Al-Ibroh ini, kemudian insya Allah sekitar tahun 97 itu ada RTR, itu saya baru jadi kepala RTR. Jadi kepala sekolahnya itu ada dua, ada yang TPQ, kemudian ada yang RTR itu. Insya Allah terus sampai tahun 2001 pindah di sini itu baru itu digabung jadi satu semuanya. RTR antara waktu Ustazah TPQ itu Ustazah yang jadi kepala sekolahnya itu waktu itu siapa Ustazah? Bu Dewi Mariam. Bu Dewi Mariam. Sebelumnya itu yang pertama kali itu Bapak Fuad. Setelah Bapak Fuad, kemudian ganti Bu Dewi Mariam. Habis Bu Dewi Mariam, setelah itu saya, Ustaz. Berarti selama 32 tahun ini TPQ Al-Ibroh ini perubahan kepala sekolahnya ini 3 kali ya berarti? Iya betul, 3 kali. Jadi interval waktunya lama sekali mungkin begitu. Nah, kalau di TPQ Al-Ibroh ini bagaimana Ustazah program-program yang ada di TPQ Al-Ibroh itu Ustazah? Program yang ada di TPQ Al-Ibroh ini, alhamdulillah sekarang yang saat ini ya Ustaz, saat ini kita ada 10 rombel. 10 rombel itu perpindahan yang kemarin itu kita pada awalnya itu menggunakan Iqra. Terus tahun pelajaran ini 2001, 2022 ini kita berganti ke Fitra. Nah, Fitra itu kan ada 4 jilid, tapi kita tetap menggunakan 6 jilid karena yang jilid 5 sama 6 itu sudah Al-Quran, sudah belajar Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan nama Al-Qurannya sendiri, Al-Quran Pemula dan Al-Quran Lanjutan. Karena yang program terbaru itu ada tahfidz-nya Ustadz. Kita sekarang itu sudah punya tahfidz, jadi lulusan dari TPQ Al-Ibroh langsung melanjutkan ke tahfidz-nya. Itu Ustadz. Untuk yang program TPQ-nya sendiri. Kemudian kita juga punya program sendiri, program lain juga mengenai GKA itu. Kriya Quran Al-Ibroh. Oh, GKA, Kriya Quran Al-Ibroh. Seperti apa Ustazah pembelajaran Kriya Quran Al-Ibroh ini Ustazah? Kriya Al-Quran Al-Ibroh ini sistemnya kita itu kan pembelajarannya ada 2 macam, tahsin sama tahfidz. Kemudian waktu belajarnya itu bisa sistem kelas atau sistem klasikal, klasikal dan tetap kelas Ustadz. Maksudnya itu bisa sendiri, masih bersifat namanya itu. Bisa privat, bisa klasikal. Oh iya. Terus kalau privat itu bagaimana? Kalau klasikal tekniknya bagaimana? Ustazah? Kalau privat itu santrinya daftar itu terus milih. Kalau privat kan selama daring ini, jadi yang kita tetapkan
selama pandemi ini yang kita tetapkan adalah program yang privatnya, Ustadz. Jadi privat itu melalui daring, jadi melalui video call atau Zoom, itu pembelajarannya. Jadi untuk yang tatap muka, untuk sementara ini belum bisa kita lakukan. Hanya mungkin ada beberapa saja, tapi sifatnya masih sifat privat juga, Ustadz. Jadi sampai saat ini pembelajaran, ya, jadi pembelajaran sampai saat ini tuh masih lebih banyak ke privat ya, Ustazah? Belum ke klasikal sepenuhnya ya berarti ya? Belum Ustadz, belum. Kalau TPQ Al-Ibro kita ada pembatasan waktunya ya Ustadz, maksudnya yaitu waktu sore hari, khusus sore hari kalau TPQ. Sedangkan DKA itu pembelajarannya bisa dimulai dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Jadi santri atau orang tua itu bisa memilih waktu antara jam 1 siang sampai jam 8 malam. Itu Ustadz untuk pembelajarannya. Juga mungkin untuk pembiayaannya juga agak beda juga. Soalnya kan sistemnya agak itu beda. Iya. Untuk segi usia sendiri gimana Ustazah? Usia peserta didik atau para santri yang di TPQ dengan yang di GKA itu sendiri ada beda enggak Ustazah? Kalau di TPQ itu kan minimal usianya 3,5 tahun. Sedangkan di GKA tidak dibatasi mulai usia berapa ya. Insya Allah mulai usia segitu ya Ustaz. Usia TK memang anak-anak mulai belajar mengajinya itu sampai usia dewasa. Berarti kayak ibu-ibu yang sudah katakan sudah berkeluarga itu juga bisa belajar ya di GKA itu ya? Ya, betul Ustaz. Betul sekali. Kita santri kita ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya. Oh ada berarti. Ada. Oh begitu. Sampai saat ini jumlah santrinya berapa Ustazah? Kalau secara keseluruhan, ini kalau TPQ itu kemarin pandemi itu agak memang banyak anak-anak yang nggak mau daring ya Ustaz. Ya, tapi alhamdulillah sekarang itu bisa bertambah lagi, ada sekitar 170-an, ini kemarin-kemarin ada yang daftar lagi. Terus untuk yang GKA-nya sekitar 20-an. Untuk TPQ Al-Ibro sudah menggunakan 2 sistem pembelajaran Ustaz. Jadi daring sama TTF. Mulai Agustus kemarin kita itu jadi ada separuh yang daring, ada separuh yang TTF. Itu tergantung kepada kesiapan orang tua. Wali muridnya bersedia untuk tatap muka, monggo. Jadi ustadz-ustadzanya itu pembelajarannya ada 2 macam Ustaz. Oh ada 2 macam itu tadi ya. Berarti bagi para wali santri yang menginginkan putra-putrinya ini PTM ya dipersilakan. Bagi para wali santri yang masih menginginkan daring ya dipersilakan begitu ya. Jadi TPQ Al-Ibro ini memberikan fasilitas kepada para wali santri. Enaknya gimana sih? Bahasanya seperti itu mungkin ya. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan di TPQ Al-Ibro itu apa Ustazah? Kita menggunakan sistem CBSA. Kalau dulu itu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi untuk kenaikan jilid per santri itu berbeda-beda. Jadi tergantung kelancaran santri membaca Al-Quran itu. Jadi kalau dia cepat membacanya, insya Allah cepat naik jilidnya. Kalau di sekolah umum dulu CBSA, cara belajar siswa aktif, tapi kalau di TPQ CBSA, cara belajar santri aktif begitu ya. Baik. Ya. Baik Ustazah, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap
di channel YouTube Al-Ibroh dalam Bis Sekolah. Baik, kembali bersama saya, kita akan lanjutkan bincang-bincang seputar TPQ Al-Ibroh. Ustazah Rofiah? Oke, Ustaz. Ya. Jadi di TPQ Al-Ibroh itu program selain TPQ Al-Ibroh itu di dalamnya juga ada Gria Quran Al-Ibroh, begitu ya Ustazah Rofiah? Oke, betul, Ustaz. Ya. Ustazah kalau boleh tahu, untuk Gria Quran Al-Ibroh sendiri ini jaminan mutu kelulusannya ini apa? Artinya ketika seseorang itu belajar di Gria Quran Al-Ibroh itu nanti lulus ini bisa apa sih gitu. Ya Oke, Ustazah? Ustaz. Untuk yang GKA itu kan ada program yang tahsin. Untuk yang tahsin ini, insya Allah Halo lulusan Ustazah. dari GKA ini, Nggih. oke, halo Ustaz, halo. Untuk yang Iya, halo, tahsin, program halo. tahsin, Ya. untuk yang program tahsin, insya Allah setelah lulus dari GKA itu lancar membaca Al-Qur'annya sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Kemudian untuk yang tahfidnya, insya Allah mereka bisa menghafalnya sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf beserta juga nada iramanya, Ustaz. Nih, kalau di Al-Ibroh kan menggunakan Jiharka. Jiharka. Oh, ada irama Jiharka ya, berarti di Al-Ibroh itu ya, berarti menggunakan setiap guru atau ustadzanya dan digunakan ini sama semua begitu kan ustadzah ya, berarti. Oke, terus kita sama semua menggunakan Jiharkanya. Kemudian untuk materi-materi yang ada di GKA, apa saja ini Ustazah? Di GKA untuk yang tahsin kita menggunakan fitrah jilid 1 sampai 4 itu ditambah tajwid dan gharib. Kemudian ada hafalan surat pendeknya bagian tahsin. Kemudian ada juga yang tatap muka, yang ada yang tatap muka ini diajari juga menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau yang di TPQ-nya sendiri, materi-materi dan jaminan mutu kelulusannya apa, Ustazah? Kalau yang di TPQ ini materinya agak banyak memang Ustaz, materinya
Jadi tarjamah lafdhiyah ini menerjemahkan surat-surat pendek tetapi per kata begitu ya Ustazah, per kata. Jadi per kata di surat-surat pendek sehingga anak atau santri bisa kedepannya itu bisa memahami arti dan kemudian memahami makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Ya, betul Ustadz. Ya, Betul, halo. seperti itu. Oh, ya. Ya, halo Ustadz. Ya, Ya. betul sekali. Mohon maaf, ini kan kadang-kadang juga sinyalnya ini tiba-tiba hilang begitu ya, jadi khawatir tidak nyambung begitu. Ya, terus untuk kelulusan TPQ sendiri nanti anak-anak bisa apa Ustazah kalau sudah lulus TPQ? Insya Allah yang tanpa melanjutkan ke program tahfidnya, ini anak-anak itu hafal juz 30, terus ditambah lagi dengan lancar membaca Al-Qur'annya, insya Allah sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatul hurufnya, kemudian tadi bisa terjemah lafziyah, ya Ustaz, terus bisa memahami ibadah praktis, dan juga mungkin yang tidak ada di TPQ lain itu kebanyakan tuh tidak ada menulisnya Ustaz. Menulis huruf hijaiyah itu, latihan menulis itu yang jarang ada di TPQ lain. Iya, iya. Jadi kalau melihat materi daripada yang diajarkan di TPQ Al-Ibroh ini sudah semacam madrasah diniyah begitu ya, atau madin begitu ya Ustazah. Jadi tidak hanya anak-anak itu diajarkan cara membaca Al-Quran saja, cara menulis, cara menghafal hadis-hadis pendek, cara berbahasa Arab itu juga diajarkan di TPQ Al-Ibroh begitu ya Ustazah ya. Jadi sudah semacam madrasah diniyah begitu. Nah, baik Ustazah, untuk para santri TPQ Al-Ibroh sendiri ini apa khusus untuk anak-anak yang sekolah di formalnya ini anak-anak Al-Ibroh saja atau bisa dari luar ini Ustazah? Untuk TPQ karena kita berdirinya dari tahun 89 tadi itu Ustaznya belum ada unit-unit lain di Al-Ibroh, jadi otomatis kita itu umum untuk siapa saja yang mau belajar gitu. Jadi tidak hanya dari berapa Ustazah minimal usianya Ustazah? 3,5 tahun Ustaz. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau kurang berarti sebaiknya ditunda dulu ya Ustazah ya? Betul, inden dulu Ustaz, inden. Oke, inden. Ya, berbicara tentang inden ke TPQ Al-Ibroh ini, kira-kira pendaftaran itu sewaktu-waktu dibuka atau bagaimana ini Ustazah? Untuk kalau masuk ke TPQ Al-Ibroh itu? Ya Ustaz, TPQ Al-Ibroh menerima sewaktu-waktu santrinya. Jadi kita tidak ada pembatasan waktu. Monggo setiap hari bisa masuk ke TPQ Al-Ibroh. Kalau terutama untuk yang jilid 1 ya Ustaz, kalau kuotanya masih memenuhi, silakan daftar, bisa langsung masuk. Ya, sebentar Ustazah. Terus itu kalau pembelajarannya kan berdasarkan jilid ya Ustazah ya. Jadi setiap jilid itu sudah ada ustadz atau ustadzanya sendiri. Nah, seumpama ini Ustazah kan berbeda dengan sekolah formal ya. Beda dengan sekolah formal yang setiap tahun itu kan kenaikan kelas begitu kan. Jadi bisa dipastikan kalau 1 tahun pasti anaknya atau santrinya ini naik ke kelas berikutnya kan gitu. Setiap 1 tahun. Nah, berbeda dengan TPQ. Kalau TPQ ini kan tidak terpengaruh dengan tahun ya, tidak terpengaruh dengan tahun. Jadi kalau anaknya ini mengajinya bagus, dia lebih cepat untuk bisa pindah jilid begitu ya, dari jilid 1 ke jilid 2, dari jilid 2 ke jilid 3 dan seterusnya begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian di jilid tersebut seumpama awalnya ini kuotanya berapa Ustazah? Satu kelas 1 jilid itu berapa maksimalnya Ustazah?
Maksimalnya 25 sampai 30 Ustadz. Itu ada 2 Nah, Ustadz atau Ustazah. iya, seumpama saja seperti ini. Satu jilid seumpama saat ini ada 30 siswa. Kan berarti jika mau daftar kita seumpama jilid 1 tadi ada 30, berarti kita seumpama mau daftar ke TPQ Alibro otomatis nunggu yang jilid 1 tadi naik. Ya, insya Allah gitu Ustadz. Tapi Nah, untuk berarti hampir berdasarkan anak-anak itu setiap bulan itu ada yang naik. Hampir setiap bulan itu ada yang naik. Jadi rotasinya sudah hampir putar setiap gitu. bulan. Jadi artinya bagi ayah bunda yang menginginkan putra-putrinya ini belajar di TPQ Al-Ibro, daftar saja dulu, nanti akan dilihat di katakan mau daftar otomatis kan dia jilid 1 dulu kan begitu ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung jilid 6. Tapi mungkin kecuali kalau pindahan begitu ya Ustaz ya. Kecuali kalau pindahan dari TPQ yang lain begitu. Nah, kalau masuk pertama gitu kan jilid 1 katakan kalau awalnya belum pernah ngaji ya begitu. Nah, terus di jilid 1 seumpama kuota masih ada berarti bisa langsung masuk. Tapi kalau masih belum ada yang naik, mungkin nunggu 1 bulan lagi. Ya Ustazah, begitu Ustazah. Mohon maaf, saya klarifikasi dulu. Nggih. Ini monggo. Untuk pendaftaran ini 3 bulan Ustaz. Jenjang waktunya Oh, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau misalkan selama 3 bulan ini tidak ada yang daftar, kemudian ada yang daftar, bisa langsung masuk. Gitu. Oh, begitu. Ya. Jadi memang berbeda dengan sekolah formal ya. Kalau sekolah formal itu tiap tahun ada tahun ajaran baru, jadi tiap tahun ada kenaikan karena formal. Tapi kalau TPQ ini kan sesuai dengan kondisi para santri. Nah, jadi untuk ayah bunda langsung saja kalau ingin daftar tanya-tanya bisa langsung menghubungi ke TPQ Alibro. Ya Ustazah, kalau daftar ke TPQ Alibro ini menghubungi siapa Ustazah ini kalau mau daftar ini Ustazah? Ya Ustadz, ini bisa menghubungi Ustadz Arif Daniel dengan nomor telepon 0856 4855 1562 atau bisa juga ke Ustadz Umar Darmawan dengan nomor telepon 0822 4427 6856 atau bisa juga langsung ke TPQ Alibro. Baik, saya kira bincang-bincang kita pada siang ini sudah cukup Ustazah. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Rofiah yang sudah hadir menemani kami dan Bunda yang menyaksikan acara ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Rofiah bisa memberikan gambaran pada ayah bunda di rumah atau dimanapun yang sedang menyaksikan acara ini.